Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menerima kasih Tuhan yang melampaui batas. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan dirinya sebagai gembala yang baik melalui beberapa gambaran. Pertama, ia membedakan gembala sejati dari pencuri dan perampok. Gembala yang masuk melalui pintu, sedangkan pencuri memanjat tembok. Domba mengenal suara gembala dan tidak mengikuti orang asing. Kedua, Yesus menyatakan bahwa ia adalah pintu. Siapapun yang masuk melalui dia akan memperoleh keselamatan dan hidup yang berkelimpahan. Ketiga, ia mengungkapkan identitasnya sebagai gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Relasi antara Yesus dan umatnya sangat pribadi dan mendalam, seperti hubungan bapa dan anak. Berbeda dengan pekerja upahan yang lari saat bahaya datang, Yesus tetap setia melindungi. Keempat, Yesus menunjukkan ketaatan dan otoritasnya, bahwa ia datang untuk semua orang dan memberikan hidupnya dengan sukarela karena kasih kepada Bapa dan kepada manusia. Kasihnya melampaui batas manusia, mengundang setiap orang untuk percaya dan bertobat dan hidup dalam terang, serta mengikuti jalannya untuk selamanya dengan penuh harapan. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus, tugas kita adalah bukan menjadi penjaga pintu yang menentukan siapa yang boleh masuk
dalam keselamatan dan kerajaan Allah atau tidak. Tugas kita adalah menjadi saksi yang menceritakan bahwa pintu keselamatan sudah terbuka lebar bagi siapa saja yang percaya dan mau datang kepadanya. Yesus memberikan kepastian kepada kita bahwa Dia memiliki kuasa untuk memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali dengan kebangkitan. Maka hidup kita yang berada di tangannya pun mendapatkan keselamatan. Yesus sungguh mengenal kita secara pribadi dan memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Kasih-Nya bagi kita bukan sekedar kata atau janji-janji manis seperti seorang politikus. Kasih-Nya adalah tindakan nyata yang mengorbankan dirinya. Dengan pengorbanannya, Dia sudah memastikan bahwa kita sedang dalam keadaan selamat dari serangan serigala, yaitu dosa dan maut. Percayalah kepadanya, karena Dia akan memberikan hidup kekal dan menjaga kita dari segala bahaya. Marilah berusaha mengenal secara lebih dalam, mendengarkan suaranya, mengikutinya keluar untuk menemukan padang rumput hijau dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.